Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Mungkin beberapa skeptis akan beranggapan sesuatu yang sulit masuk di akal merupakan sesuatu yang tidak benar-benar ada. Sedangkan bagi yang percaya akan mempertahankan kepercayaan mereka. Seperti layaknya video-video yang akan kami bagikan berikut, yang sudah kami kumpulkan dari seluruh dunia. Sudah kami buatkan narasi juga cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Muro.75 dari Jerman mengklaim jika entitas hantu telah menghantui rumahnya sejak setahun terakhir. Dia membagikan kepada pengikutnya segala hal aneh yang dia alami, mulai dari benda-benda yang bergerak sendiri, suara-suara aneh tanpa wujud, hingga sekilas penampakan bayangan. Di klip pertama, perekam menunjukkan kejadian aneh saat mendengar suara benda jatuh di rumahnya. Dia melihat kursi yang terjatuh, memperbaikinya, dan berniat meninggalkannya. Tapi kursi itu kembali terjatuh. Tidak hanya sampai di situ, baru saja dia mengembalikan kursi ke tempatnya semula, berbalik, dan ini yang terjadi. Can you see? Kali ini kursi berbalik di atas meja. Perekam mulai ketakutan dan video berakhir. Di klip selanjutnya, perekam kembali membagikan video aktivitas paranormal. Dia mencatat di videonya jika sesuatu seperti ini hampir setiap malam terjadi. Terdengar suara gedoran yang sangat keras dari pintu depan, namun begitu diperiksa, tidak ada seorang pun di sana. Beberapa netizen memperingatkan untuk tidak membuka pintu karena ada banyak tahayul tentang hantu pengetuk pintu. Sedangkan beberapa yang lain berteori jika ketukan itu berarti ada anggota keluarga yang mencoba menjangkaunya. Tapi yang lain mengatakan jika itu adalah prediktor kematian atau kabar buruk yang akan datang. Video kedua bahkan lebih membingungkan. Muro mencatat jika ini adalah bukti nyata. Perhatikan pintu balkon. Saat Muro memeriksa area jendela dan pintu, terlihat sosok gelap yang merayap di belakang perekam. Sosok itu gelap, lengannya terlihat terentang, berada tepat di sebelah perekam, dan kepalanya terlihat seperti ditutupi jubah. Terkejut, perekam berbalik, tapi sosok itu tidak terlihat dimanapun, dan saat berbalik lagi, pintu telah terbuka. Mungkinkah sosok pengutuk pintu telah berhasil memasuki rumah perekam? Bagaimana pendapatmu? Video aneh lainnya yang dibagikan oleh Ashlyn21. Dia mengatakan saat itu dia sedang keluar dalam perjalanan pada suatu malam. Dia mengambil beberapa foto secara berurutan dan memperhatikan bahwa di salah satu dari fotonya sepertinya ada sesuatu yang aneh, sedangkan foto lainnya normal. Coba lihat. Okay, so this is from mine and my dad's trip to Savannah, and I took this picture of something up in the rafters of this building that we were looking at. See that? You can see it clear as day. And it looks like it's like crouching down behind it. But then in the next photo,
there's nothing there, but there's an orb. So, I have reason to believe that I caught that on my little janky camera from years ago, that I caught some creepy in this little warehouse in Savannah, Georgia. Because like, then it's not there now, but the orb is. But it's there now. Jadi apa yang terlihat di kamera kecil pengunggah yang dibelinya 10 tahun yang lalu itu? Apakah ini sesuatu yang paranormal? Hal ini cukup menarik karena kita juga melihat sebuah orb yang muncul tepat setelah benda itu hilang dari layar, dan perekam tidak yakin jika ini hanya seekor binatang. Kalau menurutmu? Tim penjelajah paranormis dengan cepat menjadi saluran investigasi paranormal terbaik di internet. Mereka sering bepergian ke tempat yang ditinggalkan dan lokasi yang diduga angker untuk mencari bukti paranormal, dan sering menangkap sesuatu di kamera yang tidak mudah dijelaskan. Kali ini mereka melakukan perjalanan ke kabin terpencil jauh di hutan belantara Kanada. Tim diberitahu tentang properti itu ketika foto kamera jejak yang menakutkan dibagikan ke Instagram. We first became aware of Thomas and his cabin after he posted an eerie trail cam image on Instagram. The post has since been deleted, but a screenshot shows what appears to be a ghostly little girl in the middle of the woods near the cabin. Penyelidik yang bernama Jordan menceritakan insiden menakutkan yang terjadi pada tamu saat menginap di kabin itu. His girlfriend of his, who he brought to the cabin, had to leave in the middle of the night after having the worst night terror of her life and didn't feel safe in the cabin. During a hunting trip with his hunting buddies, after retiring to their rooms for the night, one friend was woken by a loud noise in the upstairs bedroom where he was sleeping. After sitting up in bed, he saw an apparition standing at the edge of his bed, which quickly dissipated into nothingness. Tim menyelidiki sejarah kabin itu yang dimiliki oleh satu keluarga selama beberapa dekade. Mereka menemukan jika bibi buyut pemilik saat ini biasa mempraktikkan ilmu sihir di dalam kabin itu. Mengetahui adanya sejarah yang menakutkan dan mendengar laporan langsung tentang dugaan hantu di kabin itu, tim memutuskan untuk bermalam dan menyelidiki tempat ini. Mereka memasang kamera dan peralatan khusus di sekitar kabin dengan harapan dapat menangkap bukti kejadian aneh. Maybe some of you are still attached to this building. That's what we've heard. Semuanya mulai menjadi aneh ketika tim mendengar ketukan di pintu depan. Whoa. This door or that door? It's this back door, yeah, with this door. Hello? Radio. Beberapa saat kemudian, aktivitas tampaknya meningkat. Soul. Oh, you f***ing heard that. What's going on, dude? Violence? Salah satu peralatan rempot mereka tiba-tiba berbunyi ketika salah satu anggota mulai merasa tidak enak badan. I got a bad feeling in here, dude. There it goes. Just as I said that. Right there. I gotta get out of here, man. Sambil menyelidiki lantai atas kabin, gerakan yang lebih aneh tertangkap kamera. I probably shouldn't have came here in the first place, right? Oh my god. Okay. Oh my god, I'm having a panic attack here. Terlihat kursi goyang yang mulai bergerak dengan sendirinya. Oh my god. Okay. Sebenarnya ada detail lain yang menakutkan pada kursi itu. Sebelumnya, kita melihat jika kursi goyang ini ada di sisi kanan pintu dan tim tidak menyentuhnya sama sekali. Tapi entah bagaimana, sepertinya kursi itu berpindah ke sisi kiri pintu. I probably shouldn't have came here in the first place, right?
Oh my god. Okay. Tim lalu memutuskan untuk menggunakan papan Ouija untuk melakukan kontak dengan apapun yang ada di dalam kabin itu. Tapi lihat apa yang terjadi. Are you good or are you bad? Oh God! Holy okay. Oh, I don't even know. Who is that? Dan saat penyelidikan berakhir, ada satu hal terakhir yang meresahkan. Coba lihat. Hi. Okay. I was a knock at the door. Check that. Hey, Mary, can you say goodbye? Again. Okay, goodbye. No. Mary, we have to say goodbye now, okay? Just put it to work. Goodbye. Just Okay. put it there. Okay. Goodbye. Goodbye. Apa yang terjadi di kabin ini? Dan siapa anak misterius yang ditangkap kamera jejak pada malam sebelumnya? Mengingat sejarah properti itu, fakta bahwa pemiliknya terbiasa mempraktekkan sihir di kabin ini tampaknya memunculkan semacam kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, yang mungkin masih tersisa sampai hari ini. Paranormis memiliki bagian kedua dari penyelidikan ini di saluran mereka. Kami menyarankan kamu untuk memeriksanya, mendukung konten mereka, dan beri mereka jempol. Begitu juga dengan channel ini. Linknya sudah kami tautkan di kolom deskripsi. Holy f***, I thought I saw a shadow. This. Holy f***, I thought I saw a shadow. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, misteri, menakjubkan, bahkan mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu dari seluruh dunia. Namun untuk saat ini, kita sudahkan dulu videonya sampai di sini. Jika terlalu panjang, mungkin kamu juga akan bosan menonton videonya. Saya Robby undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam anomali.